Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai hukum minyak dan gas bumi, mata kuliah hukum sumber daya alam, yang beranggotakan Andi Alivia Faiha. Yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai minyak bumi, yang akan disampaikan oleh Zahwa. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari minyak bumi. Di sini terdapat beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut IMF, yang menyatakan bahwa minyak bumi yaitu bagian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena materialnya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang dibutuhkan manusia. Slide selanjutnya. Yang kedua menurut Mendeleev, yaitu yang menyatakan bahwa minyak bumi ialah hasil dari adanya pengaruh kerja pada uap dengan berbagai karbida logam yang ada di perut bumi. Karbida terjadi dalam waktu jutaan tahun lamanya. Next. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari gas bumi. Gas bumi merupakan salah satu jenis sumber energi bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas bumi termasuk dalam senyawa hidrokarbon dengan komposisi utama berupa unsur atom karbon dan atom hidrogen yang membentuk metana dalam bumi. Gas bumi dapat ditemukan dalam berbagai fase, baik sebagai larutan maupun cairan, akibat temperatur dan tekanan di dalam bumi yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu beberapa jenis-jenis dari gas bumi. Yang pertama ada gas bebas. Jenis ini merupakan fase gas dari minyak bumi. Fase ini juga biasa disebut sebagai fase bebas. Fase bebas dapat ditemukan pada bagian permukaan reservoir minyak bumi. Yang kedua yaitu gas terlarut. Gas bumi dapat ditemukan sebagai larutan yang bercampur dalam minyak bumi. Gas beserta minyak bumi merupakan hidrokarbon, sehingga gas yang larut dalam minyak bumi bergantung pada sifat kedua zat, nilai tekanan, serta temperatur reservoir. Yang ketiga yaitu gas cair. Pada kedalaman kurang lebih 2000 meter di bawah permukaan bumi, temperatur dan tekanan reservoir memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga pada kedalaman tersebut gas bumi memiliki fase cair. Next. Karena minyak dan gas bumi merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan, serta pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfer. Hal tersebut dapat menyebabkan fenomena pemanasan bumi atau global warming. Maka dari itu, pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan sembarangan, sehingga segala pengusahaan minyak dan gas bumi diatur dalam berbagai perundang-undangan yang bertujuan supaya mendapatkan kepastian dan keadilan hukum, serta agar para rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Alivia. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai peraturan minyak dan gas bumi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, di mana dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1, yaitu yang pertama, minyak bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang kedua, gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Negara memiliki hak menguasai untuk pengelolaan minyak dan gas bumi yang diatur dalam peraturan-peraturan, yaitu yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
mengenai energi, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Energi. Yang ketiga, ada dalam Undang-Undang Nomor 44 PP tahun 1960 mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. Yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Yang keempat, terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PUU X 2012 tentang Judicial Review Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam tak terbarukan diharapkan dapat menciptakan berbagai kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan pengelolaan yang sebaik mungkin berdasarkan pada peraturan pertambangan minyak dan gas bumi, sehingga dapat menjadi salah satu alasan untuk membantu terwujudnya kesejahteraan rakyat, yang mana mengenai kegiatan usaha ini disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang terdiri dari 1. Kegiatan usaha hulu yang mencakup A. Eksplorasi, B. Eksploitasi. Yang kedua, kegiatan usaha hilir yang mencakup A. Pengolahan, B. Pengangkutan, C. Penyimpangan, dan D. Niaga. Yang selanjutnya yaitu ada tata kelola minyak dan gas bumi yang akan disampaikan oleh Nusuk. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan terkait tata kelola minyak dan gas bumi. Dalam sistem tata kelola migas di Indonesia didasarkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana negara memiliki penguasaan penuh atas migas. Dalam perkara migas 2003, Mahkamah Konstitusi menjabarkan konsep penguasaan oleh negara dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam 5 bentuk penguasaan negara. Yang pertama, fungsi kebijakan, kedua fungsi pengurusan, ketiga fungsi pengelolaan, keempat fungsi pengawasan, dan kelima fungsi pengaturan. Dalam perkara migas 2012, MK memperluas konsep penguasaan negara dan mengkategorisasikan bentuk penguasaan negara ke dalam 3 peringkat. Yang pertama, peringkat pertama, negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang merupakan fungsi pengelolaan. Kedua, fungsi kebijakan dan pengurusan. Kemudian yang ketiga, fungsi pengaturan dan pengawasan. Terdapat 3 model tata kelola migas yang dipraktikkan di berbagai negara. Yang pertama, ada model pemisahan wewenang atau separation of powers, yaitu lembaga teknokratis independen memiliki kekuatan regulasi. Kedua, model dominasi kementerian atau ministry dominate model, yaitu Kementerian Migas atau badan eksekutif yang setara diberikan kewenangan regulasi dan pengawasan. Kemudian yang terakhir ada model dominasi NOC, yaitu perusahaan minyak nasional memiliki tanggung jawab de jure atau de facto untuk regulasi, dan terkadang termasuk kekuasaan untuk memberikan izin eksplorasi dan produksi. Untuk di Indonesia sendiri, dalam sistem tata kelola migas, dalam hal pengaturan peran dan tanggung jawab pada 3 fungsi, yakni kebijakan, regulasi, dan bisnis, Indonesia menerapkan model pemisahan fungsi atau kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi sebelum dibubarkannya BPH dan BP Migas, yakni sektor hilir migas di bawah BPH Migas dan sektor hulu migas di bawah BP Migas. Keberhasilan penerapan salah satu model tata kelola migas di suatu negara haruslah didukung oleh faktor-faktor kontekstual tertentu, terutama kapasitas kelembagaan dan sistem politik suatu negara, dan juga dengan meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan minyak dan gas bumi yang lebih baik, sehingga dapat memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Baik, hanya ini pembahasan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 5 yang telah menyampaikan mengenai hukum minyak dan gas bumi. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan dalam pengucapan. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.